Presiden Prabowo Subianto mencuat kembali setelah mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantio menyebut adanya skenario politik yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada wakil presiden. Fenomena yang terlihat jelas adalah masih kuatnya dominasi kelompok politik yang kerap disebut sebagai geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Meski secara formal kekuasaan telah beralih, namun jaringan loyalis presiden sebelumnya, Joko Widodo Jokowi, tetap bercokol di titik-titik strategis negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, adalah figur yang tetap dipertahankan. Posisi Mendagri sangat vital, karena mengendalikan sistem pemerintahan daerah, regulasi pemilu, hingga komunikasi politik antara pusat dan daerah. Dalam konteks geopolitik domestik, Mendagri adalah gatekeeper yang bisa memengaruhi stabilitas politik. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga merupakan figur kunci. Kendali atas kepolisian berarti kendali atas keamanan domestik, pengendalian opini publik, hingga pengawasan terhadap pergerakan politik lawan. Dengan kombinasi Mendagri dan Kapolri yang masih beririsan dengan geng Solo, sulit membantah bahwa struktur kekuasaan lama masih beroperasi secara penuh. Operasinya justru dijalankan melalui tahapan senyap, dengan pola yang bisa dianalisis dalam 3 fase. Fase infiltrasi, menjaga loyalis di titik-titik vital negara, terutama sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan. Dengan pola ini, meski pucuk kekuasaan telah berganti, kendali operasional tetap berada pada jaringan lama. Fase destabilisasi, penciptaan narasi publik tentang kegagalan pemerintahan Prabowo, baik dari sisi ekonomi, kebijakan luar negeri, maupun isu sosial. Narasi ini disalurkan melalui media, buzzer, hingga operasi psiwar di media sosial. Tujuannya melemahkan legitimasi presiden di mata rakyat. Fase aksi politik, ketika legitimasi publik runtuh dan tekanan politik meningkat, maka jalur konstitusional dapat digunakan, mulai dari hak interpelasi DPR, pansus, hingga wacana pemakzulan, semua itu akan terlihat seolah-olah prosedural. Padahal sudah diskenariokan sejak awal. Dari perspektif geopolitik kekuasaan, Gibran Rakabuming bukan hanya wakil presiden. Ia adalah cadangan strategis yang diproyeksikan untuk menggantikan Prabowo jika operasi ini berhasil. Isyarat yang diberikan Gatot Nurmantio patut dipahami sebagai peringatan dini intelijen. Upaya pemakzulan bukan sekadar isu politik, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang sudah berjalan. Dominasi geng Solo di titik vital negara adalah indikator bahwa skema tersebut nyata. Prabowo harus membaca peta dengan cermat. Musuh bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Sementara bagi rakyat, kewaspadaan diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam narasi destabilisasi yang sedang digelar secara halus.